Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita kembali lagi dalam materi kita yaitu bab nikah, bab pernikahan. Yang mana bab nikah kali ini kita bahas masalah talak, khulu, fasah, idah, rujuk, dan hadonah. Kalau yang lalu Ibu membahas masalah rukun nikah, kemudian siapa-siapa saja yang boleh dinikahkan, kemudian wali, saksi, mahar, kemudian walimatul urus ya, di sana sudah diterangkan. Hari ini Ibu bahas khusus masalah materinya talak, fasakh, khulu, idah, rujuk, dan hadonah. Oh iya, anak-anakku sekalian, yang lalu bahasan Ibu di sana Ibu belum mencantumkan hukum walimatul urus. Hukum walimatul urus itu adalah sunnah muakkad. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya dalam hadisnya kalau hanya menyembelih seekor kambing pun oleh Nabi dianjurkan walau hanya menyembelih seekor kambing. Jadi walimatul urus harus diadakan. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk memberitahu tetangga dan kerabat kita bahwasanya pengantin ini sudah sah menjadi suami istri. Gitu. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Kalau kita diam-diam saja khawatir menimbulkan fitnah, maka disunah muakkadkan untuk mengadakan walimatul urus walau hanya dengan menyembelih seekor kambing gitu. Jadi tidak perlu bermegah-megahan, namun dianjurkan untuk mengundang para tetangga, karib kerabat untuk mengetahui bahwasanya pasangan ini sudah sah menjadi suami istri. Berikut kita masuk ke talak. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah antara pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci. Talak ini kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya adalah cerai, anak-anakku sekalian. Kemarin sudah menikah, sekarang bercerai. Nah, tidak boleh seperti itu. Karena yang namanya perceraian itu perbuatan halal, namun sama Allah sangat dilarang dan dibenci gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci, ya lebih baik tidak usah dilakukan gitu. Sama saja ketika seorang ibu ya anak yang ingin pergi ke rumah temannya, sebenarnya nggak masalah pergi ke rumah temannya, tidak masalah karena hanya teman ya, apalagi temannya perempuan. Tapi kalau jamnya adalah jam malam ya, jamnya sudah lewat dari jam 10, maka seorang ibu sebenarnya sangat tidak setuju kalau anaknya untuk pergi di tengah malam. Jadi perbuatan yang boleh dilakukan tetapi dilarang, atau kalau bahasa Allahnya ya dibenci, itu cerai. Ini hadisnya abghadu halalil ilallah azza wa jalla at-talaq. Jadi di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah adalah tolak. Ya, nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita semua tidak melakukan hal seperti itu. Kemudian hukum tolak. Hukum tolak sama dengan hukum nikah, bisa bermacam-macam. Hukum tolak yang pertama bisa menjadi wajib bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan. Itu menjadi wajib. Karena nanti berlarut-larut pertengkarannya itu akhirnya menimbulkan banyak dampak baik bagi anak maupun psikisnya istri maupun suami, maka dia diwajibkan untuk bercerai. Ya. Nah, sekarang hukum talak menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memberi nafkah. Jadi, kalau suami sudah tidak sanggup memberi nafkah, disunahkan untuk mentalak. Tapi lebih baik kalau ingin mempertahankan rumah tangga, ya lebih baik jangan udah suami nggak punya duit, ya ditinggalkan dengan begitu saja. Tapi hendaknya dicari solusinya bagaimana, apakah istri harus membantu bekerja, diperbolehkan kalau memang kondisinya seperti itu. Tetapi tetap suami adalah kepala rumah tangga. Hukum talak menjadi haram jika talak akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Nah, kalau misalnya di balik perceraian dan pertikaian itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak positif, artinya hal-hal yang berdampak besar bagi kelangsungan hidup seorang anak atau kelangsungan hidup seorang istri atau suami atau keluarganya, maka lebih baik tidak usah talak. Artinya menjadi haram hukumnya untuk menalak, ya, suami menalak istrinya. Jadi lebih baik tidak usah jadi bercerai. Kalau akan menimbulkan dampak negatif
buat kedua belah pihak maupun pihak yang lain atau pihak ketiga seperti keluarga ataupun anak. Ya. Kemudian rukun talak. Rukun talak itu suami, istri, ucapan talak. Jadi kalau rukun talak itu ya harus ada suaminya mengucapkan, istri, kemudian yang ditalak, kemudian ucapan talaknya. Bisakah istri menalak dirinya sendiri? Ya, nanti kita bahas ada namanya hulu ya. Tapi lafaz talak itu yang berhak mengucapkan adalah suami. Lafaz talak yang berhak mengucapkan adalah suami. Kemudian syarat-syarat talak. Suami yang menjatuhkan talak, ada ikatan pernikahan dengan istri yang sah, balik, berakal, dan tidak dipaksa. Jadi kalau talak karena terpaksa itu tidak boleh. Kemudian istri yang ditalak harus mempunyai ikatan pernikahan yang sah. Iyalah, nggak bisa istri orang menalak orang lain, ya nggak bisa. Harusnya suaminya yang sah menalak istrinya yang sah. Masih dalam masa iddah atau talak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya. Jadi misalnya talak raj'i itu talak yang bisa kembali. Kemudian suaminya mentalak lagi istrinya, masih dalam waktu iddah itu artinya menunggu, maka talaknya sah. Kemudian ucapan talak itu ada macam-macam. Ibu terangkan sekali lagi bahwasanya ucapan talak yang berhak mengucapkan adalah suami. Suami yang berhak mengucapkan. Ditinjau dari proses menjatuhkannya. Ucapan talak itu ada yang dengan ucapan, ada yang dengan tulisan, ada yang dengan isyarat. Itu proses menjatuhkannya. Jadi talak itu ditinjau dari proses menjatuhkannya, ada yang dari ucapan, ada yang dari tulisan, ada yang dari isyarat. Kalau ucapan itu ada dua. Sorry artinya tegas, kemudian sindiran itu pakai bahasa kiasan. Yang sorry itu lafadznya jelas, engkau sudah berpisah dengan, engkau talak, aku menalak engkau, atau aku mentalak engkau kutalak, itu lafadz sorry ya, tegas. Kalau lafadz sindiran bisa berupa pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, itu merupakan sindiran, menyuruh seorang istri pulang ke rumah orang tuanya. Pada saat itu posisinya memang dia hendak mentalak, dan itu kalau proses sindiran harus ditanyakan lagi, harus dikonfirmasi lagi kepada suami, apa niatnya mengatakan seperti itu. Jangan-jangan suami mengatakan seperti itu tidak punya niat mentalak, sedang bicara biasa saja, maka proses talaknya tidak jadi. Tetapi kalau suami berkata pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, memang niatnya dia untuk mentalak istrinya, maka jatuhlah talak. Sama dengan menyuruh pergi. Nah, pergi kamu ke rumah orang tuamu. Bisa berkata itu tidak, kalau dia punya niatnya tidak talak ya bisa berarti tidak talak. Tapi kalau dia niatnya untuk mentalak maka jatuhlah talak. Bisa talak dengan tulisan, sekarang zaman canggih, nak. Bisa lewat WA, bisa lewat SMS, itu bisa. Maka itu bisa lewat tulisan. Namun itu harus dikonfirmasi ulang dengan suaminya. Apakah niat tulisan itu benar-benar untuk mentalak istrinya atau tidak, ya. Tetap harus ada konfirmasi. Kemudian talak dengan isyarat. Talak dengan isyarat itu buat orang yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis. Itu boleh dengan bahasa isyarat. Ya, kemudian ditinjau dari segi keadaan istri. Ucapan talak itu bisa jatuh ditinjau dari keadaan istri. Kalau si istrinya dalam posisinya ditinjau dari segi jumlahnya dulu. Dari segi jumlahnya ada talak 1, 2, dan 3. Ya, talak 1, 2, dan 3. Kalau talak 1, talak yang pertama kali dijatuhkan pada suami. Talak 2, talak yang kedua kalinya yang dijatuhkan pada istri, ya, kepada istrinya. Talak 3 adalah talak yang dijatuhkan ketiga kalinya. Atau pertama kali namun sekaligus 3. Sama dengan 2 tadi, atau pertama kali tetapi sekaligus menjatuhkannya 3. Contoh, engkau kutalak. Nah, itu udah talak 2. Gitu. Atau engkau kutalak, itu sudah talak 3 sekaligus. Namun, ya, ada beberapa ulama yang mengatakan kalau dalam satu waktu dia mengatakan 3 kali, bisa jadi itu bukan talak bain kubro, yang suami tidak bisa kembali kepada istri, itu bisa termasuk bain sugro. Suami bisa kembali lagi kepada istri namun dengan
dengan mahar baru dan